Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Yes. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, coba lirik temannya di samping kiri kanannya. Adakah yang tidak hadir? Kita diberikan kekuatan, kesehatan untuk hadir di sekolah ini untuk menuntut ilmu. Ya, sebelum kita masuk di dalam pelajaran kita akan berdoa dulu. Siapa yang bisa pimpin doa? Saya, Bu. Iya, silakan. Ya, bagaimana kita berdoa? Lipat tangan. Ya, lipat tangan, tutup Mata. Iya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar. Tuhan berkati guru kami yang akan mengajar kami, dan berkati juga kami yang akan belajar, sehingga kami belajar seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sebelum bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar kita? Iya, memberi salam. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya ada dua ya. Yang pertama itu menjelaskan bahwa kehadiran guru adalah anugerah siapa? Tuhan. Yang membawa banyak kebaikan dalam kehidupan peserta didik ya. Jadi menjelaskan bahwa kehadiran guru itu adalah anugerah siapa? Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada kita, di mana ya, mendidik kita, mengajar kita, kita bisa pandai menulis, kita bisa pandai membaca, kita bisa pandai berhitung, itu karena guru kita di sekolah, ya. Ya, jadi guru itu yang mendidik kita, mengajar kita supaya kita bisa pandai. Nah, yang kedua tujuan pembelajaran kita ialah menjelaskan pentingnya menghormati guru sebagai bentuk rasa syukur dan penghargaan atas peran guru, ya. Jadi menjelaskan pentingnya bagaimana cara kita menghormati guru. Ya, tadi sudah disampaikan. Ya, cara menghormati guru yaitu Memberi salam. memberi salam ketika kita bertemu. Selamat pagi Bu, selamat siang Pak. Nah, apa lagi? Iya, mendengar nasihat guru. Apa lagi kira-kira? Iya, jangan membantah. Kemudian apa lagi? Menuruti perintah guru. Iya. Jadi itu semua cara kita menghormati guru kita di Sekolah. Nah, siapa saja yang termasuk orang yang lebih tua di lingkungan kita? Di lingkungan sekolah, siapa saja? Siapa yang termasuk orang tua kita? Orang yang lebih tua di lingkungan kita. Contoh di sekolah siapa? Guru. Ya, Bapak Ibu guru, siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi yang termasuk orang yang lebih tua di lingkungan kita? Siapa lagi? Kepala Sekolah. Siapa lagi? Ada satpam. Nah, siapa lagi yang lebih tua di lingkungan kita, khususnya di sekolah, di lingkungan sekolah? Ada siapa?
bujang atau caraka ya. Ya, ada Pak Bujang kita di lingkungan sekolah. Nah, orang yang lebih tua di lingkungan rumah siapa? Ada siapa? Kakek, nenek, om, tante, ayah, ibu, kakak, bapak, ibu, guru. Iya, jadi itu orang-orang yang lebih tua. Jadi bagaimana cara kita untuk menghormati orang yang lebih tua dari kita? Kita harus mengucapkan salam. Kita harus memberi salam, menghormati. Apalagi? Iya, mendengar. Apalagi? Ya? Berbicara Tidak membalas. Iya, apa? Berbicara Sopan. sopan. Apa lagi? Kira-kira apa lagi? Kira-kira apa lagi? Kira-kira apa lagi? Yang di kelompok tengah? Kira-kira apa lagi? Mendengarkan perintah dengan baik. Wah, kita harus mendengarkan perintah dengan baik. Ya, kalau kita disuruh, ya cepat. Jangan bilang tunggu dulu, ya. Ya, kita melihat di depan ya. Ya, menghormati, menghargai dengan berbuat baik kepada orang yang lebih tua di sekitar kita. Ya, ini ya. Itu anak-anak kecil yang memberikan air kepada kakek. Ya, menghargai dengan berbuat baik. Siapa yang pernah berbuat baik di sini? Tidak pernah berbuat baik? Siapa yang pernah berbuat baik? Coba angkat tangannya. Iya, semuanya berbuat baik. Dalam hal apa? Berbuat baik. Dalam hal apa kalian berbuat baik? Menolong apa? Teman tua. Menolong teman. Yang di sini? Ya? Kakek. Menolong kakek. Ya. Yang di kelompok sana? Menolong nenek. Apa lagi? Membantu nenek. Ya. Membantu orang tua. Nah, salah satu cara menghormati orang tua yaitu apa? Salah satu cara kita menghormati orang tua dengan cara yang di depannya dilakukan oleh yang dilakukan oleh siapa? Anak-anak kepada kakek, di mana ia bisa memberikan air ya. Nah, itu semua perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak dalam menghormati orang yang lebih tua. Apa lagi yang dilakukan dalam berbuat baik? Harus berkata Sopan. apa lagi? Kira-kira apa lagi? Harus berkata sopan kepada orang yang lebih Tua. Nah, tidak boleh berkata kasar. Kalau kita disuruh oleh orang tua atau bapak ibu guru kita di sekolah, kita harus berkata sopan. Ya.
berkata dengan baik, jangan kasar, ya. Tidak boleh membantah dia pintar berkat, tidak boleh membantah. Nah, ada yang bisa sebutkan contoh berkata sopan? Ya, contohnya. Bagaimana contoh kita untuk berkata sopan kepada orang yang lebih tua? Coba. Apalagi kalau ketemu dengan bapak ibu gurunya di sekolah. Bagaimana kalau kita berkata sopan? Selamat pagi Bu. Atau kalau ada bapak ibu guru di jalan, permisi Bu, permisi Pak. Ya, di materi kita, aku menghormati guru. Ada panduan yang dapat kita lihat di dalam Alkitab kita. Siapa yang bawa Alkitab? Wah, semuanya bawa Alkitab dia. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas. Injil Lukas. Kita perjanjian lama atau perjanjian baru? Baru. Iya, kita perjanjian baru. Injil Lukas pasal berapa? Pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Sudah dapat semua? Sudah? Sudah? Coba. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Yang kelompok di sini sudah dapat, Felix? Sudah? Sela coba. Ya, Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Ya, saya minta kelompok 1, kelompok 2. Ya, kelompok ini ya, membacakan salah satu saja, membacakan ayat 1 sampai ayat 3. Coba, siapa yang bisa berdiri? Ya. Lukas pasal 5 ayat 1. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak menyelidiki dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Coba William ayat 4 dan ayat 5. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke 4 jam dalam dan berangkatlah dalam untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruh aku akan menebarkan jalan juga." Ya, tadi ayat 6 ayat 7. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi
kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang dengan ikan hingga hampir tenggelam. Yang ayat 8 sampai ayat 11. Coba Anita. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia pun tersimpang di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada karena aku ini seorang berdosa." Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang hari tertangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius dan menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi orang manusia." Dan sesudah mereka Ini tugas pribadi ya. Ya. Di sini ada nama siswa. Tuliskan nama-nama guru yang ada di sekolahmu pada gambar lingkaran di bawah ini. Sudah tahu semua nama Bapak Ibu gurunya di sini? Ya, jadi ditulis ya nama Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ya. Nah, tulis namanya dulu, nama ya, tulis namanya di atas. Ya, tulis namanya dulu, ada nama siswa. Tulis namanya dulu. Ya, tulis ya nama-nama guru yang ada di sekolahmu. Sudah tahu semua nama-nama gurunya yang ada di sini di sekolah? Sudah tahu? Iya, coba ditulis. Tulis namanya di sini. Ya, di sini. Apa nama Bapak Ibu guru yang ada? Coba. Gurunya. Satu-satu. Ya. Kelas 2. Kelas 2. Iya.
Mana sudah? Ya. Siapa lagi nama ibu gurunya di situ? Ada ibu guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Ada ibu guru olahraga. Siapa namanya? Ada ibu guru agama. Coba. Di sini. Ibu guru Naomi, 2 ibu guru Nigeria, 3 ibu guru Alisa, 4 ibu guru Patlun, 5 ibu guru Yurni, 6 kepala sekolah Nurdin, Bapak Nurdin. Kemudian 7 ibu guru Wiwi, 8 ibu guru Timrana. iya, jadi sudah tahu semua nama gurunya yang ada di sekolah ini. Ya, beri dari tangan. Ya, kelompok 2. Coba. Naik, 1 orang naik. Siapa? Nama guru yang ada di sekolahku, Ibu Dasmawati, Ibu Dasmawati, kepala sekolah Kaludin, Ibu Jaria, Ibu guru Naomi, Ibu guru Jurana, Ibu guru Selva, Ibu guru Yuni. Iya, kasih dia tepuk tangan. Jadi itu dengan kelasnya ya. Ibu guru kelas 1 siapa namanya? Ibu guru kelas 2 siapa namanya? Ya, coba kelompok 3. Nah, coba kelompok 3. Ibu guru olahraga siapa namanya? Suka hati bilang hore, hore.
Ya, jadi menghormati guru adalah bentuk keteladanan kita kepada Tuhan Yesus, karena guru itu adalah anugerah dari Tuhan yang mendidik kita, mengajar kita supaya kita bisa menjadi pintar, pandai, ya, menjadi seorang bupati, presiden, wali kota, kepala desa, itu semua karena guru yang mendidik, yang mengajar supaya menjadi pintar, menjadi pandai, ya, dan berhasil. Nah, kalian juga telah belajar cara-cara kita menghormati guru, bagaimana sikap kita dalam menghormati guru, kita mendengar nasihat, mendengar ajaran Bapak Ibu guru kita di sekolah, ya, supaya kita menjadi anak-anak yang pandai. iya, menjadi anak-anak yang pandai. Ya, silakan dulu, silakan dulu. Ya, baiklah anak-anakku semua, karena anak-anakku sudah mengerti cara kita menghormati guru. Nah, Ibu berharap sikap dan teladan guru terus dibudayakan, ya. Jadi Ibu harap sikap teladan guru. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami dalam pelajaran kami. Tuhan Yesus, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Amin. Ya, selamat siang. Tuhan berkati kita semua. Ya, siapa yang penting untuk pulang? Bersiap. Bukunya simpan dulu. Sudah siap mau pulang? Ya.